Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Syukur kepada Tuhan kalau kita diperkenankan kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Jumat tanggal 25 Juni 2021. Marilah berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan atas perkenan-Mu bagi kami untuk boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon hikmat pengertian Allah untuk dapat memahami firman-Mu dengan benar. Dan oleh tuntunan Roh Kudus, kami pun akan hidup dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab 1 Samuel pasal 20 ayat 24 sampai ayat 34. Sesudah itu bersembunyilah Daud di padang. Ketika bulan baru tiba, duduklah raja pada meja untuk makan. Raja duduk di tempatnya seperti biasa, dekat dinding. Yonatan berhadapan dengan dia, Abner duduk di sisi Saul. Tetapi tempat Daud tinggal kosong. Dan Saul tidak berkata apa-apa pada hari itu, sebab pikirnya, barangkali ada sesuatu yang terjadi kepadanya. Mungkin ia tidak tahir. Ya, tentu ia tidak tahir. Tetapi pada hari sesudah bulan baru itu, pada hari yang kedua, ketika tempat Daud masih tinggal kosong, bertanyalah Saul kepada Yonatan, anaknya, "Mengapa anak Isai tidak datang makan baik kemarin maupun hari ini?" Jawab Yonatan kepada Saul, "Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi ke Betlehem. Katanya, biarkanlah aku pergi, sebab ada upacara pengorbanan bagi kaum kami di kota, dan saudara-saudaraku sendirilah yang memanggil aku. Oleh sebab itu, jika engkau mengasihi aku, berilah izin kepadaku untuk menengok saudara-saudaraku." Itulah sebabnya ia tidak datang ke perjamuan raja. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan, katanya kepadanya, "Anak sundal yang kurang ajar, bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai, dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu? Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati." Tetapi Yonatan menjawab Saul, ayahnya itu, katanya kepadanya, "Mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya?" Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka tahulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Sebab itu Yonatan bangkit dan meninggalkan perjamuan itu dengan kemarahan yang bernyala-nyala. Pada hari yang kedua bulan baru itu, ia tidak makan apa-apa, sebab ia bersusah hati karena Daud, sebab ayahnya telah menghina Daud. Amin. Tema renungan kita hari ini ialah sahabat sejati, Sang Manetotok. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, apakah kamu mempunyai sahabat? Jikalau ada orang yang bertanya kepada kita dengan pertanyaan ini, maka pasti kita akan menjawab, "Ya, saya memiliki sahabat." Tetapi apakah yang telah dilakukannya untukmu? Tentu kita mempunyai jawaban yang berbeda-beda. Sahabat adalah teman baik dan sangat akrab dengan kita yang selalu ada dalam segala keadaan kehidupan kita. Saudara-saudara, perikop kita menceritakan tentang dua orang sahabat di dalam Alkitab. Mereka adalah Yonatan dan Daud. Yonatan begitu mengasihi Daud sahabatnya, sehingga Yonatan mengizinkan Daud untuk pergi ke Betlehem bertemu bersama saudara-saudaranya. Namun apa yang dilakukan Yonatan membangkitkan amarah ayahnya, yaitu Saul. Tetapi ia tetap membela sahabatnya Daud. Ketika Yonatan mengetahui bahwa ternyata ayahnya ingin membunuh Daud, amarahnya bangkit,
lalu pergi meninggalkan ayahnya dari tempat perjamuan. Bahkan Yonatan tidak memakan apa-apa pada hari yang kedua bulan baru itu. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dari kisah Yonatan dan Daud ini kita belajar tentang bagaimana menjadi seorang sahabat yang sejati seperti yang telah dilakukan Kristus bagi umatnya. Dalam menjalin persahabatan, kita harus saling mengasihi, sebagaimana yang ditunjukkan Yonatan kepada Daud. Yonatan mewujudkannya melalui kasihnya kepada Daud dengan cara membiarkan Daud pergi dan membelanya di hadapan Saul ayahnya. Karena itu, jikalau kita menjalin persahabatan, peliharalah kasih itu. Sebab dasar dari persahabatan itu sendiri adalah kasih. Jadilah sahabat sejati bagi sahabatmu, sebagaimana persahabatan yang telah diteladankan Yonatan dan Daud. Jadilah sahabat yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Kami percaya kasih-Mu terus menuntun kami menjalani kehidupan ini, karena Engkaulah sahabat yang sejati. Engkau ada di setiap musim kehidupan kami, dan Engkau terus meneladankan kepada kami untuk juga dapat menjadi sahabat sejati bagi sesama kami dalam segala keadaan. Kami mohon oleh tuntunan kuasa kasih-Mu, kami akan setia melakukan kebenaran firman-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, tetaplah jaga lindungi kami dalam segala aktivitas kami hari ini, dalam tugas tanggung jawab dan peran yang Tuhan percayakan bagi masing-masing kami. Berkatilah setiap usaha pekerjaan yang ditekuni oleh jemaat Tuhan, dan topanglah setiap orang tua untuk berperan dengan baik dalam keluarga. Jaga lindungilah anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan mereka, dalam masa muda mereka. Berkati dan topang juga jemaat Tuhan yang saat ini bergumul dengan sakit penyakit. Pulihkan mereka dan kuatkan mereka ya Tuhan. Yang bergumul dengan berbagai hal, kami percaya Engkaulah Allah yang setia menuntun kami, menopang kami dalam segala hal. Dan tentunya bagi yang berduka cita, tetap dikuatkan dan dihiburkan oleh Allah. Yang menjalani masa tua, tetap dijaga, dilindungi, ditopang oleh Allah, sehingga mereka juga menikmati masa tua dan mereka bersuka cita di dalam Tuhan. Kami bersyukur dan bersuka cita juga bagi saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia. Disempurnakanlah sukacita mereka, dan tentunya atas pencapaian-pencapaian oleh jemaat Tuhan dalam usaha pekerjaan, dalam pendidikan, biarlah semua itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Diberkatilah dan ditopanglah majelis gereja bersama pengurus OIG, unit kerja yang ada di tengah-tengah jemaat, dalam mengemban pelayanan yang Tuhan karuniakan. Demikian juga dalam kebersamaan kami di tengah jemaat Satria Kasih, perjuangan bersama untuk juga menyelesaikan pembangunan pastori. Mohon Tuhan bukakan jalan, Tuhan menopang segenap jemaat Tuhan, bahkan juga mereka yang boleh mendukung kami bersama-sama dalam pelayanan pembangunan pastori dimanapun mereka berada. Kasih Tuhan akan terus menuntun dan memelihara kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Kami terus sehati berdoa untuk kehidupan bersama di tengah bangsa ini, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Upaya yang sedang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin bangsa kami, pemerintah kami, untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona, kami mohon Tuhan berkati. Bahkan juga Tuhan tetap menolong kami semua untuk mengambil bahagian dalam memutuskan penyebaran virus corona. Kami
bersama-sama menjalani kehidupan ini dengan menaruh pengharapan kami, Tuhanlah sumber kekuatan dan pertolongan kami. Kami pun pertaruhkan kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Kami mohon ampuni dosa kami, sempurnakanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, salam sehat, Tuhan Yesus berkati.